Halo Sobat Tercinta, setelah kemarin kita upload soal-soal aneh unik menggelitik pada UTBK 2019, saatnya sekarang kita jawab soal-soal tersebut dengan sebuah trik sederhana. Empat soal aneh unik dan menggelitik ini sudah saya sajikan di video sebelumnya. Untuk itu yuk kita bahas sekarang juga. Apa anehnya soal ini? Silahkan teman-teman lihat. Masa sewa dibayar di muka 1 Oktober 2007 hingga 31 Desember 2008. Secara teori harusnya jurnal penyesuaian dilakukan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008. Namun kita diminta membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2009 atau tepat 1 tahun setelah masa sewa kedaluarsa. Awalnya banyak pihak mengatakan ini adalah soal yang salah, tapi nyatanya ini adalah soal SBMPTN atau yang sekarang bernama UTBK. Yuk kita selesaikan soal ini. Dalam praktek pencatatan akuntansi, kesalahan manusia atau human error sangat mungkin terjadi. Dalam kasus ini, akuntan dianggap lupa mencatat penyesuaian sewa dibayar di muka pada periode 2007 atau 2008. Setelah dilakukan disclosure atau pengungkapan oleh auditor tahun 2009, ditemukan akun sewa dibayar di muka masih tercatat 4.200.000, padahal statusnya telah kedaluarsa. Atas temuan ini maka dilakukanlah penyesuaian akun tersebut di tahun 2009. Bagaimana pencatatannya? Mudah saja teman-teman, kita pakai teori ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita pahami. Jika diketahui dalam soal tercantum nama akun sewa dibayar di muka, maka dalam jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka harus diletakkan kredit dengan jumlah sesuai hasil disclosure yaitu 4.200.000, sehingga jurnalnya adalah beban sewa sebelah debit dan sewa dibayar di muka sebelah kredit 4.200.000. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 2. Untuk menjawab soal ini kita pakai hukum Engel dalam teori perilaku konsumen yang mengatakan bahwa semakin besar pendapatan, semakin kecil bagian pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, alias semakin besar bagian yang ditabung atau diinvestasikan. Demikian berlaku sebaliknya. Kata kunci ada pada kata bagian pendapatan. Kata ini bisa disebut proporsi pendapatan atau persentase pendapatan untuk konsumsi. Perhatikan kasus sederhana ini. Kita anggap Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Mula-mula pendapatan seseorang 1 juta digunakan untuk konsumsi 600.000, maka bagian atau proporsi konsumsi adalah 60%. Jika pendapatan seseorang tersebut naik menjadi 2 juta, digunakan untuk konsumsi 1 juta. Dari segi nilai konsumsi memang naik dari 600.000 ke 1 juta, tapi bagian atau proporsi konsumsi turun menjadi 50% saja. Sekarang kita cek poin 1. Pendapatan berbanding terbalik dengan proporsi konsumsi. Ini berarti pernyataan yang sama dengan teori Engel. Berarti benar. Poin 2, pendapatan bertambah, persentase konsumsinya turun. Ini pernyataan yang benar. Kasus poin 3 butuh sedikit penalaran dari dasar teori hukum Engel. Intinya, semakin besar tingkat konsumsi dari pendapatan yang dipunya, maka bagian yang ditabung memang semakin berkurang. Poin 3 benar juga. Poin 4, jika pendapatan naik, konsumsi akan besar pula. Orang banyak duit, logisnya konsumsinya akan semakin besar. Jadi poin 4 benar. Jadi semuanya benar, jawabannya adalah yang E. Pertanyaan nomor 3, kasusnya sama seperti nomor 1. Coba amati. Jika kita membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan peralatan, maka jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan sebelah debit,
akumulasi penyusutan peralatan sebelah kredit dengan nilai 10% dari peralatan, yaitu 500.000. Dari penyesuaian ini, akun peralatan bahkan tidak ada atau tidak disebut, maka nilai peralatannya tidak berubah. Nah, berapa nilai peralatan pada 5 Januari 2019? Dengan asumsi tidak ada pembelian peralatan baru antara tanggal 1 hingga 5 Januari 2019, maka nilai peralatan dianggap tetap, yaitu 5 juta. So, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4, soal yang terakhir adalah soal yang menggelitik menurut saya. Di mana menggelitiknya? Coba cermati konsep peredaran uang. Uang disebut beredar jika dikeluarkan oleh bank sentral. Disebut tidak beredar jika ditarik oleh bank sentral. Maka penarikan uang oleh bank umum dari nasabah sama dengan kita menyimpan uang di saku atau dompet kita. Tentu saja penarikan uang nasabah oleh bank umum tidak berpengaruh apa-apa terhadap naik dan turunnya peredaran uang. Sehingga jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, silahkan cek jawabanmu ya, benar berapa salah berapa, baik yang menulis di kolom komentar maupun yang tidak di episode sebelumnya. Jika perlu diskusi, tulis saja langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini bagi yang belum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pesan saya tetap semangat, tetap belajar, dan create your future. Segera kita akan ketemu lagi di episode berikutnya.